Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini dalam ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita dan terus memberikan hari baru untuk kita memulai aktivitas kita. Rabu 19 Januari 2022 kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39 firman Tuhan. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Haruskah? Harus begini, harus begitu, sebab itu sudah menjadi aturan dan tidak boleh dilanggar. Pernyataan seperti ini biasa kita dengar terlontar dari orang-orang yang sangat mentuhankan aturan, tidak peduli soal kondisi atau situasi yang sedang terjadi. Aturan harus dipatuhi. Mungkin bagi beberapa orang hal itu baik, namun sayangnya kondisi tersebut dapat membuat seseorang memegang aturan secara kaku. Orang-orang Farisi tidak kenal kompromi terhadap sesuatu yang mereka anggap sebagai pelanggaran aturan agama. Makanya ketika mereka melihat murid-murid Tuhan tidak berpuasa, mereka mempertanyakan hal tersebut kepada Yesus. Menarik bahwa Yesus pun menjelaskan mengenai ajarannya itu memang berbeda dari ajaran pemimpin Yahudi. Ajaran-ajaran dari pemimpin Yahudi tentunya sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Mereka sudah sangat terbiasa dengan ritual dan aturan yang ada. Mereka tentunya menganggap itulah yang terbaik, walaupun aturan tersebut dilakukan secara kaku. Tidaklah demikian dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa suatu perjanjian baru, di mana ajaran dari Tuhan Yesus ini hanya dapat diterima oleh setiap mereka yang mau menerima hidup baru bersama Yesus dengan melepaskan aturan atau cara hidup yang lama. Atau seperti ilustrasi yang disampaikan Tuhan di ayat 36 sampai 39. Melakukan aturan itu sangatlah penting, tetapi janganlah karena aturan kita terhalang melakukan kewajiban iman kita untuk datang kepada Yesus. Oleh karena itu, lakukanlah ibadah dengan sukacita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, bukan karena aturan-aturan yang hanya dilihat oleh manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur firman-Mu sungguh menolong dan menuntun kami memahami perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan.
Mampukan kami untuk selalu melihat situasi dan kondisi secara positif, sekalipun kami sudah mempunyai suatu aturan atau panduan dimanapun Tuhan percayakan kami berkarya, namun kembali bahwa kami akan menjalankan itu sebagai pedoman, namun yang terutama adalah ajaran Tuhan, di mana sesuatu yang dapat kami lakukan dengan sukacita, dengan syukur, bukan karena keterpaksaan. Karena itu Bapa di sorga, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan sungguh berhikmat dan bijaksana dalam memahami suatu aturan dalam perjalanan kehidupan kami, baik di dalam pelayanan di gereja, di tempat kami bekerja, maupun di dalam kehidupan rumah tangga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sehingga biarlah segala sesuatu yang kami buat sendiri atau kami sepakati bersama, kami secara fleksibel, secara bertanggung jawab di depan Tuhan menjalankan itu dengan syukur dan membuat semuanya boleh membawa kami dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami, mendoakan keluarga Bapak Markus Patiung, keluarga Bapak Henry Purwaning Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yunis Bangke, keluarga Ibu Irma Pabunga. Bapa di surga, dalam tanah kasih-Mu kami menyerahkan perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Tuhan mengasihi, Tuhan berkati, sehingga damai sejahtera Tuhan dan kekuatan Tuhan selalu bersama dengan segenap keluarga kasih kami ini, sehingga dapat melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan baik dan sungguh menjadi sukacita dan berkat dalam kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun. Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacita itu, sehingga selalu melihat semuanya itu sebagai bagian dari kasih sayang dan berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Doakan bagi jemaat yang mengeluhkan sakit, Tuhan memberkati, mengasihi, sehingga dengan kasih sayang dan kepedulian Tuhan kesembuhan itu boleh Engkau berikan. Terus berdoa bagi pelayanan Majelis Gereja Teraja Jemaat Sidoarjo, Tuhan menolong agar diberikan hikmat kebijaksanaan dalam pelayanan. Terlebih ke depan ini Tuhan, dalam perkenan Tuhan akan menyusun program pelayanan setahun. Terima kasih Tuhan sudah menolong untuk menampung beberapa masukan-masukan dari jemaat untuk dituangkan dalam program. Mampukan semua majelis gereja mulai dari sekarang sudah mempersiapkan rancangan program, sehingga ketika kami bertemu, kami akan melengkapi satu dengan yang lain dan memutuskan sebagai panduan bagi kami untuk melayani jemaat di sini. Mendoakan juga jemaat Tuhan yang ada di perantauan, oleh karena pekerjaan, karena pendidikan, oleh karena kegiatan keluarga. Tuhan memberkati juga, mengasihi, sehingga biarlah kasih sayang dan perlindungan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Bapa di surga, seluruh kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuhan menolong, memberkati jemaat, damai sejahtera Tuhan akan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.